Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Pada hari ini kita sungguh bersuka cita. Sekalipun ini merupakan minggu keempat kita harus beribadah secara live streaming, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita dalam memuji, memuliakan Tuhan kita. Kan hanya Dia saja yang layak kita tinggikan. Segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya baginya saja.
dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau sembah Dia yang mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus kami hormat dan kuasa. Oh, mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Benar ya Tuhan, Engkau dah Tuhan yang layak kami puja dan kami sembah. Engkau yang termulia. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya kami layak tinggikan untuk-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kami sebagai biji mata-Mu. Engkau mencintai kami luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk ganti atas penebusan dosa-dosa kami. Tuhan, kami sungguh Engkau cintai. Dengan apa kami merespon kebaikan dan cinta kasih-Mu Tuhan, selain dengan mengasihi-Mu dan meninggikan Engkau, mengatakan Engkau mulia, Engkau layak kami sembah dan kami puji. Engkau adalah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami boleh lalui. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Paskah, hari kemenangan, hari di mana maut telah dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, selayaknya kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan, sekalipun dalam kondisi COVID-19 saat ini kami harus beribadah secara live streaming, tapi itu tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak terbatas oleh waktu dan jarak. Engkau adalah Tuhan yang sama, yang mencintai kami luar biasa. Hari ini pun kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau saja yang layak kami puji
dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri sebagaimana dilakukan oleh semua orang percaya di sepanjang abad dan seluruh muka bumi. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dia telah bangkit. Dia telah bersama dengan kita. Dan kita mau merayakan hari ini. Kita mau merayakan kebangkitannya. Mari kita bersama-sama, kita angkat pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan. Mari kita rayakan Dia yang telah bangkit. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan sekali lagi, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih tetap bersukaria, kita mau katakan puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus yang telah bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita katakan puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat telah bangkit. Mari katakan puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat telah bangkit Dia. Mari kita bersukaria karena Juru Selamat telah datang ke dunia ini. Bersukaria, Juru Selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat.
Bagi Dia saja yang bertahta dan Anak Domba, segala puji, segala hormat, segala glory dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian ini bagi Dia yang bertahta. Di rumah masing-masing, dan mari kita satukan di dalam roh kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan yang hidup, yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Allah kami yang hidup. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup. Engkau sudah menang melawan maut, dan itu berarti juga kemenangan kami. Pagi ini kami bersuka cita karena kami boleh mendengar kabar besar, kabar sukacita. Maut dan kuasanya sudah dikalahkan oleh Tuhan kami. Dan biarkan kami semua hari ini di rumah kami masing-masing, di tempat kami boleh bergabung dalam ibadah ini. Kami boleh sama-sama merasakan kuasa, merasakan semangat kebangkitan itu. Dan biarlah Tuhan, pagi ini kami juga boleh diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau melawat kami, karena Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruangan. Engkau boleh menyapa kami satu persatu dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau persatukan kami dengan roh-Mu, dan untuk kami boleh bisa mendengar setiap kebenaran firman-Mu, percaya, dan kami boleh taat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur.
Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya di rumah? Apakah tadi ada yang telat bangunnya? Atau ada yang belum cuci muka? Karena jam 5 tadi mulai kebaktian. Saudara, ini sebetulnya lebih pas suasananya daripada kita normal ibadah di gereja. Rame-rame. Orang berpikir ketika merayakan hari kebangkitan itu rame-rame, kayak biasa kita lakukan. Padahal tidak. Karena suasananya itu begitu mencekam sebetulnya. Ragu, antara senang, takut, sedih, campur aduk. Dan yang saya perlu sampaikan kepada kita semuanya, berita kebangkitan itu bukan berita yang populer waktu itu. Itu berita dari mulut ke mulut yang kecil, yang minor, yang tidak dipercaya oleh banyak orang. Kalau Bapak Ibu, adik-adik yang di rumah membaca cerita tentang kebangkitan itu, kan diawali dari pagi-pagi benar dalam suasana yang sedang berkabung, para ibu-ibu atau wanita pergi ke kubur Yesus. Murid-murid betul-betul sedang berkabung, sedang sedih dan nyaris lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam kesedihannya itulah ibu-ibu pergi ke kuburan pagi-pagi sekali. Saya tidak tahu perkiraan jamnya apakah seperti kita hari ini jam 5 atau mungkin sebelum jam 5 mereka pergi. Dan saudara sesampai di kubur, saudara di sana kubur itu sudah terbuka dan tidak ada orangnya. Saudara, ini bukan berarti perempuan itu lihat Yesus bangkit, bukan. Bingung mereka kemana itu Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita itu. Saudara, berita yang kecil yang disampaikan oleh, maksud saya berita yang disampaikan oleh orang-orang kecil, wanita. Pada masa itu wanita itu kurang begitu diperhitungkan, termasuk untuk memberikan saksi. Apalagi dalam suasana duka mungkin dianggap itu halusinasinya. Dan saudara, murid-murid bukan banyak jumlahnya. Jadi saudara, berita Paskah pada mulanya kebangkitan itu bukan berita yang gegap gempita, tapi berita yang dari mulut ke mulut orang-orang kecil, kelompok kecil. Nah, apalagi saudara, pada waktu yang sama, saudara, dari pihak yang resmi, dari imam-imam, mahkamah agama mengeluarkan berita yang lebih resmi, sekalipun sebetulnya itu hoak. Jadi kalau bicara hoak bukan hanya sekarang, ketika Yesus bangkit pun mahkamah agama membuat berita hoak, membayar orang untuk mengatakan apa? Mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Tapi hari ini kita bersyukur kita boleh menerima berita itu dan kita bisa merayakan kebangkitan Kristus. Boleh mungkin Bapak Ibu dan adik-adik salam, boleh suaminya, salam istrinya katakan Yesus bangkit. Boleh sama anaknya juga katakan Yesus bangkit. Boleh bertanggapan juga boleh Bapak Ibu. Ya, Yesus bangkit. Saut Yesus bangkit. Terus katakan bersama-sama Yesus benar-benar bangkit. Kalau di rumah boleh ya, enggak jaga apakan ya. Karena setiap hari di rumah kan dengan orang lainnya yang jaga jarak kan. Di rumah boleh salam ya, saudara. Jadi katakan Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Saudara bangga jadi orang percaya? Saya secara pribadi saya bangga. Karena saya punya Allah yang hidup. Saya tidak perlu iri kalau orang-orang yang lain sering berziarah. Saya nggak perlu iri karena nggak ada kuburan Tuhan Yesus. Nggak perlu iri karena Yesus yang kita percaya, Yesus yang hidup. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan,
Saya boleh katakan ini kebangkitan merupakan inti dari ajaran kekristenan. Kebangkitan salah satu pembeda besar dari kepercayaan yang lain. Kalau saudara merayakan kelahiran, semua kepercayaan ada. Kelahiran tokohnya. Merayakan apa? Kematian? Ya, semuanya ada kematian. Jumat Agung. Merayakan apa? Kenaikan, ada yang naik. Tapi berbicara kebangkitan, hanya kita yang merayakannya. Jadi Anda harus bangga. Saya bangga karena Allah saya Allah yang hidup. Saudara, kenapa saya katakan saudaraku bahwa kebangkitan adalah intisari dari kekristenan, dari iman Kristen. Saudara, kalau kita berbicara tentang kepercayaan, banyak kepercayaan mengajarkan mencari kehidupan dari kematian. Maka apakah kepercayaan yang animisme sifatnya itu sangat respect dengan yang menyangkut dengan mati. Bahkan dulu ya, atau ya dulu orang apa-apa itu selalu orang mati. Atau sampai sekarang pun lebih banyak orang takut dengan orang mati daripada dengan orang hidup. Waktu hidup gak dihargai, gak dihormati, kalau udah mati kayaknya dihormati. Yang konyolnya saudaraku, ada banyak orang minta petunjuk di tempat orang mati, di kuburan. Saya ingat waktu saya masih di utara, Sumatera Utara, ibadah Paskah biasanya jam 5 gini, itu di kuburan. Orang pada nangis. Pertanyaan saya, apakah dia ingat Yesus yang bangkit? Apakah dia terharu karena Yesus mati kemudian bangkit? Enggak, saudara. Dia ingat yang di dalam kubur. Saya tidak tahu apakah sekarang tradisi itu masih ada. Ya. Saudara, kepercayaan lain mengajarkan mencari kehidupan dari kematian. Tetapi iman Kristen mengajarkan mencari kehidupan dari kebangkitan, bukan dari yang mati. Jadi hal yang sama sekali berbeda. Kita mencari arti kehidupan dari Yesus yang bangkit, bukan dari Yesus yang mati. Jadi Yesus itu hidup. Maka ketika kita berbicara tentang Alkitab pun, Alkitab hampir seluruhnya bicara untuk orang hidup. Sedikit bicara tentang orang mati. Karena memang Allah kita Allah yang hidup. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita dalam masa sukacita ini untuk merenungkan tentang kuasa dari salib dan kebangkitan. Kuasa dari salib dan kebangkitan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca satu ayat saja. Ini sebenarnya rangkaian panjang ayat ini, tapi saya ingin kita membaca satu ayat saja. 1 Korintus 15 ayat 14. Ayat ini demikian bunyinya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Untung Yesus bangkit. Dan memang betul, kalau Yesus nggak bangkit, ya ngapain kita percaya? Sama tuh dengan kita. Dia bangkit. Dia hidup. Dia mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa dosa, bahkan mengalahkan maut. Yesus
Saudara-saudara, kita akan coba belajar beberapa hal. Rasul Paulus, saudaraku, pada waktu itu konteksnya adalah jemaat Korintus yang sebenarnya mereka tidak percaya, salah satunya terhadap pengajaran kebangkitan. Maka Paulus mencoba menjelaskan salah satunya tentang kebangkitan. Maka dia sampaikan, kalau seandainya Yesus gak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Karena berarti Yesus sama dengan yang lain. Yesus sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Yesus sama dengan tokoh-tokoh mungkin perjanjian lama. Termasuk bukan hanya sia-sia pemberitaannya, sia-sia dia percaya. Saudara tahu bagaimana Paulus orang yang sangat setia pada waktu dia belum menerima Yesus. Kalau dia mengejar-ngejar, ingin mencelakai, bahkan mencelakai pengikut Kristus, bukan karena dia jahat sebetulnya, tapi karena dia setia kepada pengajaran yang dipercayainya. Jadi saudara, kenapa dia boleh berani katakan ini? Karena dia secara kasat mata melihat Yesus yang sudah, masa Paulus Yesus sudah naik toh, tapi dia dijumpai Yesus hidup. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, yang pertama yang kita harus perhatikan, saudaraku, kebangkitan Kristus sebetulnya membuktikan bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan yang saya dan saudara percaya ini benar. Benar dalam hal apa? Perkataannya, benar dalam hal apa? Kehidupannya, benar dalam hal apa? Keberadaannya. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Harapan saya Bapak Ibu di rumah, sekalipun hanya dengan kertas, setiap passion 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu setia mengikutinya. Passion keempat, di materi itu dibahas tentang bagaimana tentang Yesus itu didumbakan dari perjanjian lama. Memang karena waktu kita terbatas, slot kita juga terbatas, nggak mungkin dibuat secara rinci dan lengkap. Tetapi apa artinya yang dikatakan di perjanjian lama itu tergenapi dalam diri Yesus? Menyangkut kelahirannya, menyangkut dia rancangan penderitaannya, menyangkut termasuk kematiannya, menyangkut termasuk kebangkitannya. Saudara, itu jarak berapa tahun? Dan itu Tuhan berbicara dengan orang-orang yang berbeda, yang tidak saling berhubungan satu dengan lain. Yesus kita bangkit. Benar. Kemudian saudara, kalau sudah memperhatikan ketika Tuhan Yesus juga masih sebelum disalibkan, dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku, saudaraku, dalam Yohanes 11 umpamanya contohnya, ketika itu konteksnya dengan Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kata-kata ini jadi bualan. Banyak orang berkatakan sesuatu tidak menjadi kenyataan. Tapi menyangkut kebangkitan dan pun Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Bayangkan kalau Yesus enggak bangkit. Saudara, Yesus bukan hanya bangkit saja. Kalau orang bangkit ada juga selain Yesus bangkit. Minimal dalam Alkitab ada Lazarus. Tapi Lazarus yang bangkit mati lagi. Tidak bangkit lagi. Ada juga orang-orang yang katanya bangkit. Karena sebenarnya mungkin belum mati suri. Tapi bangkit pun mati lagi dan gak bangkit lagi. Tapi Yesus bangkit dan kagak mati lagi. Jadi kebangkitan memperlihatkan, menunjukkan, membuktikan bahwa Allah yang saya dan saudara percayai benar. Dalam perkataannya, dalam kehidupannya, termasuk dalam keberadaannya.
Saudara, maka kalau kita lihat saudaraku di dalam Matius juga pasal yang ke-17 dikatakan kan sebelum dia menderita itu, sebelum dia mati disalibkan, anak manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, semua apa yang dikatakan menjadi satu kenyataan. Kebangkitan Kristus membuktikan Allah yang saya dan saudara percayai benar. Saudara, memang ketika kita berbicara tentang kebangkitan sangat sulit kita mengerti. Tapi saudara, poin yang kedua, ketika kita berbicara kebangkitan justru membuktikan bahwa memang ada kebangkitan. Tadi saya dan saudara bersama-sama mengakui iman pengakuan rasuli, bukan? Salah satu statementnya apa? Aku percaya kepada apa? Kebangkitan daging. Kalau orang-orang teman-teman dari Tionghoa biasanya kalimatnya bukan kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Sudah, maka kadang-kadang heran juga ya. Ya memang tidak masuk akal bagaimana kita bangkit ya. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang mencela tentang kebangkitan ini, dikatakan Tuhan Yesus jadi zombie. Kalau sudah ikuti di YouTube itu, saya nggak perlu sebut namanya lah ya. Zombie. Ya, memang pikirannya nggak nyampe ke sana. Terlalu kerdil kita manusia. Tidak bisa. Kalau Yesus Allah yang adalah Allah, Anda mampu mengerti semuanya, dia bukan Allah. Pikiran saya dan saudara ini terlalu kecil. Untuk memikirkan kita sendiri aja susah. Sekarang kita semua sedang diliputi ketakutan terhadap ancaman virus corona. Anda bisa tahu di mana virusnya? Bagaimana menularnya? Enggak tahu kan? Bagaimana Anda bisa memikirkan kebangkitan Kristus? Corona aja kita nggak bisa atasi. Kapan berhenti? Nggak tahu juga. Kapan menemukan obatnya? Nggak tahu juga. Saudara, ketika kita berbicara kebangkitan, inilah yang memperlihatkan bahwa Yesus itu Allah, bukan sekedar manusia seperti saya dan saudara saja. Maka kebangkitannya selain membuktikan bahwa Allah yang kita percaya benar, menjadi satu bukti bahwa ada kebangkitan tubuh, ada kebangkitan daging. Saya dan saudara bagaimana mau mempercayai, berharap Anda dan saya akan bangkit? Gak ada, pernah ada contohnya. Kalau gak ada contohnya. Tapi Yesus, maka di dalam Alkitab katakan apa? Dialah menjadi yang sulung. Dari apa? Kebangkitan yang lain. Maka kalau saudara membaca dalam cerita di Matius, disinggungkan ketika Yesus bangkit ada banyak orang yang dibangkitkan. Sekalipun ini juga perlu penafsiran yang lebih lagi. Tapi bukti bahwa Kristus bangkit itu menjadi harapan bagi saya dan saudara, bahwa saya dan saudara nantinya akan dibangkitkan, saudaraku. Saudara, yang ketiga, saya ingin mengajak kita, saudara, ketika kita berbicara tentang kuasa kebangkitan, saudaraku, yang ketiga sangat penting sekali, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus berkuasa atas maut dan kematian. Saya berusaha untuk mencoba mencari ayat-ayat yang menguatkan, mencoba mencari statement-statement yang bisa membangun iman kita setiap hari. Tapi saudara, saya punya satu tantangan. Tantangannya apa? Bahwa saya tidak bisa menyembunyikan diri, atau kita tidak bisa menyembunyikan diri dari satu tantangan yang sebetulnya semua orang miliki. Takut mati. Mau bagaimana saya mencari kata-kata yang bisa menguatkan orang, mau bagaimana saya mencari ayat-ayat yang bisa menguatkan orang, pasti salah satu yang saya dan saudara pikirkan takut mati, bukan? Tapi saudara, hari ini sebenarnya saya dan saudara betul-betul menjadi orang yang
beruntung, bersukacita. Karena sebetulnya kematian bukan hal yang perlu saya dan saudara takuti. Kenapa? Karena Allah yang saya dan saudara percayai, Allah yang mengalahkan, yang berkuasa atas kematian itu. Jadi bukan sesuatu yang perlu saya dan saudara takuti. Karena Kristus yang saya dan saudara percayai mengalahkan maut. Kalaupun secara natural memang saya dan saudara harus mati, matilah. Tapi saya dan saudara punya harapan apa? Untuk bangkit. Untuk bersama. Saudara, apa artinya kalau kita berbicara bahwa Kristus, kebangkitan Kristus membuktikan Kristus berkuasa atas maut? Apa dampaknya buat saya dan saudara? Saudara, kalau kita membaca di dalam Roma, saudaraku, dijelaskan di sana, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut. Kenapa semua orang takut mati? Karena mati itu sebagai akibat dosa. Kenapa orang takut mati sebagai akibat dosa? Karena setelah mati itu saya akan menghadapi penghakiman. Tapi kebangkitan Kristus menjadi satu jaminan bahwa maut yang sesungguhnya sudah dikalahkan. Kristus mati yang dia lakukan untuk menggantikan saya dan saudara. Saudara, di dalam Korintus makanya Paulus ingatkan kembali kepada jemaat di Korintus ya. Dikatakan gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, ketika saya mempersiapkan bahan passion yang kedua, ketika saya membaca tentang kisah pencobaan Yesus di padang gurun, saya berkali-kali baca, coba renungkan, baca, renungkan. Karena bagaimana yang membuat meringkasnya jadi kecil, pendek seperti itu. Saya berpikir ya saudaraku, 40 hari, 40 malam Yesus puasa. Memang ada orang berdebat, itu puasa nggak makan nggak minum atau nggak makan saja. Terlepaslah nggak makan nggak minum, 40 hari siapa sanggup? Minumlah, taruhlah 40 hari. Saudara, saya suka ikut puasa BCRN dan sebagainya, itu biasanya berapa, nggak sampai seminggu. Itu nggak sampai seminggu, satu hari sih nggak masalah, udah biasa kan. Tapi kalau sudah puasa berturut-turut umpamanya 3 atau 1 minggu, sudah tuh lihat apa saja enak. Lihat apa saja. Mungkin lihat daun di depan saya ini kayaknya seger kali, kayak lalapan. Pengen ini bayangkan 40 hari. Terus Tuhan Yesus itu punya kuasa. Maka saya tuliskan di dalam renungan passion kemarin, iblis itu pinter. Dia pakai momen yang tepat, waktunya tepat, tempatnya tepat. Kalau Anda pas kenyang ditantang makanan, mana tergoda? Pas lapar ditantang makanan. Kalau Anda tidak punya kuasa, ya nggak punya kuasa, nggak mampu. Ini punya, saudaraku. Kemudian iblis bawa lagi kemana? Bait Allah. Saudara, bukan tidak ada maksud. Di bait Allah itu, di sana berkeliling itu imam-imam. Yang paling tidak salah satu menjadi sasaran yang harus diyakinkan bahwa Yesus Mesias. Apalagi ini permulaan Yesus mau melayani. Permulaan melayani butuh dukungan, bukan? Dan sudah dikatakan dalam Alkitab, kalau Yesus turun, pasti dalam Mazmur dikatakan apa? Akan ditatang. Bisa. Ini permulaan penting. Tapi Yesus tidak. Saudara, perhatikan tantangan yang ketiga dalam passion yang kedua kemarin. Dibawa ke atas gunung. Diperlihatkan dunia dengan segala isinya. Tentu waktu itu di depannya mungkin Yerusalem. Dia katakan apa? Semua ini akan menjadi milikmu. Saudara, iblis sedang menawarkan jalan pintas. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak terkalahkan.
Yang menarik saudaraku, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 13 itu, ditulis di sana, iblis itu nunggu lagi, mundur tapi nunggu lagi waktu yang tepat. Gak pernah nyerah. Maka ketika saudara nonton film The Passion of the Christ ya, waktu Yesus disalib itu, apa yang terjadi di ending cerita itu? Waktu disalib. Kan waktu disalib, kemudian mati kan ada gambar apa itu? Iblis ya, yang mati dikalahkan. Saudara, kalau sampai di situ saja, ditunjukkan kekalahannya. Kenapa? Karena iblis tidak pernah bisa membujuk Yesus untuk tempuh jalan pintas. Sampai di sana Yesus bisa menyelesaikannya dengan baik sampai mati. Itu sudah keok sebenarnya iblisnya. Nah, apalagi hari ini saya dan saudara merayakan kebangkitannya. Ini satu kemenangan. Jadi Bapak Ibu di rumah, wajahmu jangan wajah hari Jumat Agung gitu, pucat muram. Ini kebangkitan. Katakan sama suamimu, ibu-ibu, ini kebangkitan Pak. Sekali-kali bangun pagi gak apa-apalah. Ini kebangkitan mah. Ini kebangkitan anak-anak. Kalah itu maut. Hai maut, di mana sengatmu? Saudara, perkataan ini kan perkataan ngeledek saudaraku. Gimana? Ayo. Mana kekuatanmu? Ini perkataan ngeledek. Saudara, kuasa kebangkitan itu memperlihatkan bagaimana Kristus berkuasa sampai kepada maut pun dikalahkannya. Pertanyaan kita adalah, bagaimana saya dan saudara boleh mengalami kuasa kebangkitan? Saudara, kita akan membaca dari Roma pasal 6 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, maka tema yang saya kasih judul bukan kuasa kebangkitannya saja. Saya sengaja masukkan kuasa salib dan kebangkitan. Karena Alkitab katakan kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita bisa menjadi satu dengan atau menjadi sama dengan apa kebangkitannya, sama dengan kebangkitannya. Jadi menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya berarti menjadi satu dengan apa yang sama menjadi kebangkitannya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana ini sebetulnya kita bisa alami proses ini? Sebenarnya kalau saudara membaca dalam Roma itu ayat 3, 4 dan 5, 4, 3, 4 ya, 3, 4 ya. Ayat 3 dan 4 ya, jelas sebetulnya di dalam Roma ya, Roma 6 itu. Coba saya akan baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 menarik. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, jadi dalam proses baptisan itu sebetulnya banyak orang sekarang berdebat hanya kamu dibaptis apa? Kamu dibaptis percik, siram, selam, tenggelam. Orang suka perdebatkan itu. Yang penting justru apakah ketika engkau dibaptis engkau mengalami bagaimana engkau menjadi sama dengan kematian Kristus. Dikuburkan manusia lamamu, mati. Biasanya kalau di kelas katekisasi saya sangat tekankan pengajaran ini, termasuk dengan orang-orang yang mau baptis, termasuk membaptiskan anaknya. Saya suka ambil waktu untuk menjelaskan ini. Kata dikuburkan menjadi sangat penting. Mati dikuburkan itu menunjukkan bahwa benar-benar mati.
Karena dikuburkan. Kok cuma mati saja gak dikuburkan, jangan-jangan mati suri Anda. Mati suri itu artinya ya hidup lagi nantinya. Kalau mati suri maksudnya manusia lama kita cuma mati suri, tidak mati. Maka banyak orang Kristen mau baptis itu bagus. Setelah baptis kembali lagi ke manusia yang lama. Banyak orang Kristen kan, bapak ikut camp dulu waktu tren-trennya pria sejati. Wah, selesai pulang camp sejati betul. Tapi masalahnya nggak mati dia, mati suri. Seminggu doang, kambuh lagi. Wanita ikut camp wanita bijak, pulang bijak betul. Ya, seminggu. Minggu berikutnya udah bajak, kan bijak lagi, karena mati suri. Maka menjadi mati dikuburkan itu sangat penting, betul-betul mati. Maka proses tadi katakan, ketika kita dibaptis, kita mengidentifikasikan diri kita, menyatukan diri kita dengan Kristus, mengalami apa yang sama dengan kematiannya, sehingga kita, saya dan saudara, boleh mengalami apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebangkitan, saya dan saudara bisa alami kalau saya dan saudara mati bersama Kristus. Saudara, ketika kita bicara tentang kuasa, kita selalu tergoda untuk kuasa itu apa? Mujizat. Saya tidak katakan saya tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Tapi kalau saudara cuma pikirannya mujizat itu berarti berkat, mujizat itu berarti sembuh, mujizat itu berarti itu saja. Lupa bahwa salah satu mujizat adalah ketika saya dan saudara, mujizat terbesar itu justru ketika saya dan saudara diselamatkan. Mujizat terbesar Tuhan sudah lakukan buat saya dan saudara. Mujizat yang sebenarnya harus mengikuti kita. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup taat seperti Kristus taat. Taat seperti Kristus taat sampai mati. Makanya saudara, di dalam masa Paskah ini, saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita ingin mengalami atau menerima mahkota, Anda harus mau memikul salib. Karena dalam kekristenan tidak pernah ada mahkota tanpa salib. Yang mengajarkan mahkota tanpa salib itu iblis. Itulah waktu dia godai. Jalan pintas. Jangan pernah berpikir Anda ingin mengalami kuasa kebangkitan kalau Anda nggak pernah mau mati. Jadi Anda nggak mungkin bangkit kalau Anda belum mati. Anda nggak mungkin terima mahkota kalau Anda tidak disalib. Saudara, saya akan membacakan ayat terakhir dalam renungan Paskah ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, perhatikan baik-baik, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya mengalahkan maut waktu itu, tapi justru ketika mengalahkan maut itulah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh pengharapan karena kebangkitannya itu. Saya ingin Bapak Ibu di rumah, hari ini hari kebangkitan, suasana sukacita harus ada dalam kehidupanmu karena Yesus sudah mati untuk engkau, mengalahkan maut, bangkit. Hari ini kita rayakan. Ayo Bapak Ibu di rumah, kita angkat satu pujian dari nyanyian metodis ini, NRM nomor 268, Kristus bangkit soralah. Sudah pagi-pagi boleh bersorak di rumahmu. Kristus bangkit soralah,
Bapak Ibu, dengan sukacita mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersukacita di hadapan-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, karena ternyata kami berbeda dari orang lain. Kami punya Allah yang hidup, yang bangkit mengalahkan maut. Karena kebangkitan-Mu lah kami boleh hidup. Karena kebangkitan-Mu lah kami boleh hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup penuh dengan pengharapan. Tuhan, tolonglah kami semuanya, agar kami semuanya jemaat-jemaat Tuhan, baik Bapak, Ibu maupun adik-adik saya di rumah, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, tolong kami ketika kami boleh percaya kepada Engkau. Kami boleh menyatukan diri kami dengan kuasa kematian-Mu. Kami meninggalkan manusia lama kami. Kami mengubur manusia lama kami. Dan kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kami semua akhir-akhir ini, kami diperhadapkan dengan situasi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Bagaimana dampak ke depannya, bukan hanya di Indonesia ini, tapi di dunia. Semua itu menakutkan kami, mengkhawatirkan kami. Tapi hari ini, Engkau Allah kami yang hidup. Kami tidak perlu takut. Kami akan menghadapi ini semuanya dengan penuh keyakinan di dalam Engkau Allah yang hidup. Allah yang sudah mengalahkan maut. Allah yang menyelamatkan kami semua. Kami percaya kuasa-Mu, kehendak-Mu, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Ajari kami semuanya, untuk dalam situasi krisis ini kami semakin mencari kehendak Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan itu semakin nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup, yang hari ini kami rayakan kebangkitannya. Kami berdoa. Amin. Kembali bersama, mari kita katakan Kristus bangkit. Bait kedua, karya kasih-Nya genap.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita tiba saatnya memberikan yang terbaik pada pagi hari ini melalui persembahan kita. Persembahan kita hari ini untuk dana kas gereja dan juga untuk dana misi gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah telah mengumpulkan persembahan, dapat segera mentransferkan persembahan tersebut ke rekening gereja kita yang ada di dalam warta gereja, atau dapat dikumpulkan dan diberikan pada saat kita beribadah kembali di gereja ini. Kita mau katakan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Bahkan dia telah mati menebus dosa kita. Tebus dosaku, kubur dosa, buktikan Dia hidup. Mari katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Juru selamat, Juru selamat. Kau Rajaku, Kau Rajaku. Kau telah bangkit. Hidup selamanya atas bumi bagai Mari katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, Pun akan tahu kau Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan hidup jadi lebih berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nafiri GMI Jakarta Pusat, Minggu 12 April 2020 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan Selamat Paskah kepada kita semua. Dengan merayakan Paskah di rumah masing-masing bersama keluarga, kiranya kita semua semakin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tema khotbah Paskah GMI Jakarta Pusat hari ini adalah Kuasa Salib dan Kebangkitan dengan pembicara Pendeta Sumardi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut serta untuk mematuhi ketentuan pemerintah RI dan seruan PGI serta himbauan pimpinan GMI Wilayah 2 yang mengharuskan setiap orang beribadah di rumah masing-masing demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka, selama April 2020, jemaat masih tetap mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui live streaming atau online. Anak-anak sekolah minggu beribadah bersama dengan orang tuanya melalui live streaming atau online. Selain itu, guru sekolah minggu akan menyediakan materi khusus untuk anak sekolah minggu melalui WA grup orang tua anak sekolah minggu. Semua kegiatan komisi atau seksi, baik P3MI, PWMI, P2MI, Sel Group, Kambium, kelas katekisasi, maupun kelas PA, dan pembinaan-pembinaan lainnya ditiadakan
selama bulan April 2020. Persekutuan doa malam setiap hari Kamis ditiadakan dan diganti dengan doa bersama setiap hari pukul 21 WIB di rumah masing-masing. Selama kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor 0968 01 0132 87534 BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat, atau dikumpulkan per keluarga, kemudian diserahkan ketika kita beribadah kembali di GMI Jakarta Pusat. Kita terus berdoa minta perlindungan, pertolongan Tuhan, dan berupaya agar kiranya wabah virus corona COVID-19 di Indonesia maupun di dunia segera berlalu. Untuk itu, diharapkan agar kita semua tetap tenang, jangan panik, lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memperhatikan prinsip social distancing. Di antaranya, mengingat virus corona dapat ditularkan melalui percikan saat batuk atau bersin, maka diharapkan kita menggunakan masker jika sedang kurang sehat. Demikian juga virus corona bisa ditularkan melalui kontak langsung seperti berjabatan tangan, maka demi kesehatan dan kenyamanan kita semua, untuk sementara waktu kita tidak kontak langsung saat berjabatan tangan dalam setiap acara pertemuan-pertemuan. Tanpa mengurangi rasa hormat kita satu dengan yang lain, kita bisa melakukan salam dengan membungkuk dan menyilangkan tangan kanan di dada atau dengan salam taizul. Agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload ke YouTube, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi selamat Paskah kepada kita semuanya. Boleh sekali lagi jabat tangan antara keluarga di rumah, katakan Yesus bangkit, dijawab Yesus bangkit, kemudian sama-sama katakan ya Yesus benar-benar bangkit. Jadi selamat Paskah buat kita semuanya. Harapan saya pagi ini kita betul-betul merasakan sukacita yang baru, dan biarkan melalui masa Paskah ini juga kita boleh semakin dengan optimis menghadapi situasi ini. Kita berharap usai Paskah ini sesuatu yang baru boleh terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara, ada beberapa hal saja yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saudaraku, dalam sampai dengan nanti pengumuman yang baru lagi, kita praktis aktivitas gereja kita adakan di rumah kita masing-masing. Saya hanya menekankan untuk doa malam kita tidak ada. Minggu lalu memang sudah diumumkan, tapi karena minggu lalu hubungan passion, jadi saya tidak follow up setiap harinya. Tapi untuk mulai minggu ini, mulai hari Senin, saya akan setiap hari follow up untuk malam. Kita akan doa bersama-sama jam 9 malam bersama-sama di rumah masing-masing, dan pokok-pokok doanya nanti saya akan WA-kan kepada kita melalui grup kita. Yang kedua, apa kabar adik-adik selama beberapa minggu di rumah study at home, dan ternyata kakak-kakak dari sekolah minggu akan mengadakan lomba di rumah masing-masing ya. Nanti mungkin beritanya atau informasinya bisa dilihat di grup guru sekolah minggu dan orang tua sekolah minggu. Jadi semua adik-adik boleh mengikuti, orang tua ingatkanlah anak-anaknya supaya mereka juga boleh mengikuti lomba ini. Bapak Ibu, itu aja yang boleh saya sampaikan kepada kita semuanya. Kita terus berdoa supaya krisis ini cepat berlalu, dan kita semuanya boleh juga memakai kesempatan ini untuk menceritakan kepada orang lain tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita akan menghadiri seluruh rangkaian ibadah Paskah hari ini. Kita akan satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh tetap bersuka cita
karena kami punya Allah yang hidup. Kami sungguh rindu mengalami supaya kehidupan kami kehidupan di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Ada banyak orang-orang sekeliling kami ya Tuhan, mereka juga mengalami ketakutan. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menyampaikan kebenaran bahwa Engkau Allah yang hidup. Karena masa-masa krisis seperti ini adalah masa yang menjadi satu kesempatan orang-orang boleh terbuka tentang kebenaran-Mu. Kami terus berdoa buat kondisi bangsa kami secara khusus, bahkan secara umum dunia ini, supaya kami semua diingatkan oleh Tuhan bahwa kami semuanya tidak ada apa-apanya. Kami tidak punya nilai apa-apa. Kami tidak perlu sombong, kami tidak perlu memegahkan diri. Biarkan kami boleh menyerahkan semuanya ini. Situasi yang terjadi, kami semakin mencari kehendak Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengingatkan betapa Tuhan yang kami sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, bahkan maut pun dikalahkannya. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, pimpinlah para Tuhan orang yang memegang pemerintahan kami, dari Pak Presiden dan semua orang yang ada di bawahnya, supaya pemerintah kami boleh Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan baik. Dan kami semua masyarakat, termasuk kami orang-orang percaya, biar kami boleh bekerja sama dengan baik satu dengan lain. Tuhan, pada pagi ini kami juga bersyukur kami boleh sungguh memberikan persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Berkatilah kesehatan kami semuanya. Berkati keluarga kami. Berkati pekerjaan. Berkati pendidikan, bahkan masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami Tuhan senantiasa lindungi, pelihara. Dan biarkan kami tidak henti-hentinya untuk menceritakan Yesus yang bangkit kepada orang sekeliling kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, mari arahkan hatimu dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa dari Roh Kudus telah memberkati kamu sekalian, memelihara, melindungi, bahkan memampukan saya dan saudara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.